tugas mengkoordinir fikih fikih agraria yang eh, dirumuskan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Sebenarnya penyusunan draft fikih ini sudah kita lakukan agak lama ya. Kalau nggak salah 2020 kita sudah mulai lakukan, dan antara tim itu ada Prof. Muhammad Azhar, kemudian ada Pak Ruslan, kemudian ada Pak Tony, dan beberapa dari teman-teman Majelis Tarjih dan Tajdid. Kita sendiri yang terkait dengan perumusan, sehingga pada awalnya saya sebenarnya agak berat juga untuk mengkoordinasi. Tapi mungkin karena saya punya pengalaman, terutama dalam minat saya di bidang pedesaan dan kawasan, dan juga disertasi saya tentang tentang pangan, agama dan pangan, sebenarnya agama lokal, dan itu sangat berkaitan dengan problem agraria atau pertanahan, sehingga saya nyanggupi untuk mengkoordinir agraria ini. Tentu ini dibantu oleh teman-teman yang memiliki latar misalnya tafsir atau studi hadis, syariah, dan sebagainya. Dan saya mungkin agak mendadak juga ya, Mas Akil ya, yang beri tugas ke saya dari yang lalu. Saya tidak sanggup kalau tapi ya ini kita rumuskan. Pertama tentu eh, Ya, apakah sepertinya Pak Furada ada sedikit kendala. Jadi kita tunggu yang join kembali. Terima kasih. Oh iya, mungkin yang bisa on cam, saya persilahkan on cam. Biar nggak saya sama Pak Suhadi saja yang on cam. Jadi saya persilahkan untuk on cam. Nah, terima kasih. Mohon maaf Bapak, mic-nya masih di mute. mute ya. Dan screen-nya bisa dilihat PPT-nya. Belum bisa Pak. Tadi bisa ya. Iya, tadi bisa. Nah, ini nggak tahu ini tiba-tiba kok hilang. Coba, oke, sekarang bisa ya. Bisa Pak. Kayaknya ada kendala teknis dari host mungkin ya. Oke, jadi pertama adalah kenapa kita merumuskan fikih agraria,
ini adalah bagian dari kontekstualisasi Islam, dalam hal ini Muhammadiyah, untuk menjawab kebutuhan real atau hajat hidup orang banyak, hajat hidup umat. Jadi kalau kita mengatakan bahwa Muhammadiyah berkemajuan dan ingin membuktikan Muhammadiyah kan Islam, maka persoalan agraria terutama dalam konteks Indonesia ini adalah hal yang sangat urgen. Bahkan saya sampaikan ini adalah darurat dan mendesak. Karena apa? Ini juga terkait dengan tuntutan bagaimana kita memberikan tuntunan kepada umat masyarakat Muslim, bahkan tentu menjadi bagian dari di mana kita memberikan masukan, bahkan mungkin juga kritik terhadap penyelenggara negara. Bagaimana seharusnya mengelola pertanahan di Indonesia ini dengan benar. Kemudian yang ketiga adalah kontribusi Muhammadiyah tentu untuk dalam mendorong pembaruan dan tata kelola agraria sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan itu dalam perspektif Islam sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan itu sangat erat kaitannya antara konstitusi negara dengan nilai-nilai Islam menjadi semacam satu kesatuan. Oke, dalam konteks Indonesia kita bisa melihat ya bagaimana pentingnya fikih agraria ini. Pertama adalah terkait dengan persoalan pertanian dan swasembada pangan. Jadi kalau kita ingin bicara tentang fikih agraria ini, dia menjadi landasan, menjadi basis dalam mencapai apa yang disebut dengan swasembada pangan, atau dalam konteks yang lebih luas lagi, kedaulatan pangan. Dan insya Allah setelah fikih agraria ini kita juga akan merumuskan fikih kedaulatan. Kita tahu bahwa Indonesia itu adalah negara agraris, mayoritas adalah petani. Tapi kebanyakan petani di Indonesia, menurut catatan, itu punya penguasaan lahan yang di bawah batas kecukupan agar mereka itu bisa hidup cukup. Bisa hidup cukup saja mereka sulit karena penguasaan lahannya di bawah 0,2 hektar. Itu catatan sudah sangat lama yang dilakukan oleh Prof. Masri Singaribun ketika meneliti kemiskinan di Sri Harjo di Jakarta tahun 1080-an, 1980. Kita bisa melihat pasti sekarang lebih parah lagi penguasaan lahan dari petani. Bagaimana petani bisa menghasilkan produksi pangan yang bagus, yang memadai, kalau penguasaan lahan mereka juga sangat kecil. Yang kedua juga tidak mungkin petani itu bisa sejahtera dengan kondisi penguasaan lahan petani yang sangat jauh di bawah layakan. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa upaya-upaya swasembada pangan itu selalu ditekankan oleh pemerintah dan sering menjadi komoditi politik, komoditas politik. Tiap ada pilpres atau pileg yang baru selalu mereka memiliki visi agar Indonesia itu tidak lagi impor beras, impor makanan pokok. Tapi kenyataannya itu nggak pernah. Sembada itu hanya terjadi pada tahun 1984 dalam program Green Revolution atau revolusi hijau pada masa Orde Baru yang dibangun sejak tahun 1970-an dengan program Pelita itu pembangunan 5 tahun yang kemudian ada jangka panjang yang sampai 25 tahun dengan program intensifikasi dan ekstensi pertanian. Setelah 1984 tidak pernah kita itu mengalami swasembada pangan.
selalu impor, impor, dan impor. Itu karena apa? Di antaranya memang basis tata kelola agraria yang menjadi basis dasar bagaimana membangun pertanian Indonesia yang bisa eh, memberikan pengaruh terhadap upaya kita daulat atas pangan kita itu tidak belum tertata, ya tidak pernah kita itu swasembada. Kemudian yang lain adalah misalnya terjadinya konversi lahan dalam sawah yang luar biasa. Ini data 2018 saja ya, sudah banyak sekali. Mungkin 2023 setelah bangunan jalan tol dan sebagainya, infrastruktur yang terus-terusan dilakukan oleh pemerintah, itu saya yakin bahwa pasti konversi lahan-lahan subur yang kemudian jadi infrastruktur untuk jalan, pemukiman, dan sebagainya. Nah, data Walhi banyak sekali mengurai tentang hal itu. Kemudian yang belakangan adalah food estate ya. Ini dikatakan sebagai sentralisasi produksi pangan tanpa membangun kesejahteraan petani karena basis dari syarat-syarat bagaimana membangun pertanian yang mensejahterakan petani tidak ada di situ. Ini banyak kritik. Kemudian akhir-akhir ini misalnya kita ribut ya, kita itu selalu ribut. Ketika mau lebaran, ketika mau puasa, hari Natal dan sebagainya, ada beras yang terus naik. Dan seringkali tidak terjangkau oleh masyarakat kecil ya, kaum menengah ke bawah. Kemudian isu yang kedua adalah problem pelestarian lingkungan, rusaknya ekosistem dan problem lingkungan. Dan kita tahu bahwa Indonesia itu 10 terbesar dari negara yang yang juara dalam hal rusaknya hutan tropis. Kemudian kita tahu juga perilaku pengusaha hak guna atas tanah, hutan, dan sebagainya, termasuk di dalamnya misalnya yang kita soroti banyak sekarang ini oleh pakar lingkungan adalah dampak nanti pembangunan ibu kota negara yang baru ini. Kita sudah banyak mendengar berita ya tentang bagaimana terjadi deforestasi hutan akibat pembangunan infrastruktur yang seringkali tidak terkendali. Nah, kita juga melihat bahwa misalnya pada problem hulu, perundang-undangan kita yang terkait dengan persoalan agraria ini tidak berpihak pada tata kelola agraria yang baik. Misalnya UU Cipta Kerja atau Omnibus Law ya. Itu terus saya pikir kita dengan nalar kita yang awam, bagaimana hak pengelolaan itu diberikan sampai 90 tahun. Padahal di dalam UU PA tahun 1960, HGU itu diberikan hanya 25 sampai 35 tahun kepada pemohon yang memenuhi syarat. Dan pada zaman kolonial, agraris wage itu dalam peraturan kolonial Belanda itu hanya 75 tahun. Jadi kita bisa melihat 90 tahun pada masa sekarang kita sudah merdeka 10 tahun, sekarang muncul Omnibus Law justru memberikan hak penguasaan sewa lahan itu sampai 9. Jadi dalam bahasanya malah kita lebih kolonial itu daripada penjajah, karena justru kita malah lebih panjang lagi. Bayangkan kalau tanah orang Indonesia di sini itu tentu sudah meninggal mungkin dalam usia yang wajar pada saat. Kemudian yang ketiga adalah konflik agraria. Misalnya dari KPA itu
terjadi 207 dan tadi saya baca sudah sampai berapa ya? Banyak sekali. Ini data lama ya karena kita sudah 2022 itu saya belum lagi menyentuh rumusan fikih karena belum ada agenda untuk segera ditampilkan. Walaupun ini sebenarnya sudah lama karena begitu agenda yang banyak di majelis takdir dan takdir dan yang terakhir yang harus segera ditampilkan adalah tentang manhaj tarjih dan juga KHGP. Ya, kita agak antri agak lama untuk tes tanfid. Dan ini kesempatan yang bagus teman-teman muda ini dari kader hijau untuk sudah urusan fikih. Oke, kemudian yang lain adalah persoalan masyarakat adat dan kebudayaan. Kita tahu bahwa laju kapitalisme yang luar biasa itu seringkali menjadikan banyak tanah-tanah adat, hak-hak ulayat yang kemudian tergusur oleh laju pembangunan dan juga kapitalisme. Sehingga kearifan lokal itu juga terancam. Saya melakukan studi di Kalimantan Selatan dan memang banyak ya tanah-tanah adat atau hak-hak ulayat itu kemudian terancam sampai bisa diperjualbelikan. Padahal sebenarnya dalam hukum adat mereka tanah-tanah milik adat itu tidak bisa diperjualbelikan. Kemudian yang lain juga mereka misalnya punya wilayah-wilayah lahan yang sebenarnya secara tradisional itu dianggap sebagai wilayah-wilayah yang menjadi sabuk pengaman bagi problem pertanahan, misalnya longsor, kemudian banjir dan sebagainya. Mereka punya secara tradisional mereka punya aturan tentang mana-mana lahan yang tidak boleh dibuka untuk bertani, bukan untuk usaha yang lain. Tapi sekarang tanah-tanah adat masuk hutan-hutan larangan dalam konsep tradisional itu sudah mulai semakin lama semakin habis. Nah, padahal di dalam masyarakat lokal mereka punya apa yang disebut dengan etika ekosentrik. Ini nanti saya jelaskan dalam kerangka konseptual. Dan kalau dalam pembicaraan ekologi, dalam pembicaraan ilmu tentang lingkungan, etika ekosentris ini adalah etika yang mendasari paradigma yang terbaru untuk melestarikan lingkungan yang ada di dalam paradigma yang disebut dengan deep ekologi atau ekologi mendalam. Dan ini nanti menjadi bagian dari landasan epistemologi kita ketika merumuskan dalam konteks ilmu pengetahuan untuk merumuskan agraria. Dan yang kelima adalah krisis pedesaan, urbanisasi, konversi lahan tadi, redupnya aktivitas ekonomi di pedesaan. Bahkan sekarang yang kadang kita khawatirkan itu adalah bagaimana membangun desa dengan bias kota. Jadi seolah-olah desa itu kalau ingin maju, dia seperti di kota. Padahal desa itu sebenarnya memiliki model peningkatan atau pengembangan sendiri yang mestinya berbeda dengan kota. Ini yang sering disebut dengan pembangunan bias kota. Nah, kita lihat misalnya sekarang banyak desa-desa kemudian dibangun dan yang sekarang lagi ngetren adalah pariwisata. Semua desa menjadi desa wisata. Akhirnya terjadi misalnya saya melakukan pengamatan dengan adik-adik mahasiswa di prodi saya agama. Ada satu wilayah desa Gunung Kidul
yang mereka sekarang terjadi banyak konversi lahan. Karena apa? Karena pengembangan wisata. Nah, apakah pengembangan wisata itu yang mendapatkan keuntungan itu orang-orang desa setempat, orang-orang lokal? Ternyata tidak. Orang-orang lokal hanya menjadi juru parkir, mereka menjadi pegawai-pegawai di lokasi-lokasi wisata itu eh, pada tingkat pinggiran. Sementara orang-orang luar yang menguasai, yang punya modal itu yang menguasai ekonomi. Sehingga sering kali saya sebut ini adalah eh, pembangunan yang semu, jadi terperangkap dalam pembangunan semu. Seolah-olah meningkat ekonominya, seolah-olah desa itu menjadi semarak, menjadi luar biasa, terkenal di mana. Tetapi apakah itu memberikan pengaruh pada kesejahteraan masyarakat di desa itu? Ternyata tidak. Justru yang terjadi adalah kerusakan lingkungan, konversi lahan, pertanian yang mestinya bisa dipakai untuk mengembangkan pertanian pangan, tetapi semakin lama semakin tertinggi. Dan yang lainnya adalah perumahan dan akses ruang publik. Jadi kita lihat program agraria itu juga harus merespon persoalan kebutuhan perumahan dan akses ruang publik. Minimnya akses masyarakat terhadap perumahan yang layak dan ruang publik yang memadai. Sehingga saya seringkali berpikir bahwa benarkah itu Car Free Day itu? Car Free Day itu kan sebenarnya menggunakan jalan yang kemudian pada saat-saat libur kemudian dipakai, jalan-jalan ditutup untuk berolahraga. Itu menunjukkan bahwa memang ruang publik untuk olahraga itu sudah semakin sempit sehingga terpaksa menggunakan jalan raya untuk berolahraga, untuk berlibur di situ. Dan itu sekarang hampir semua kota melaksanakan atau membuat program Car Free Day. Padahal itu sebenarnya menurut saya itu adalah kelihatan sekali bagaimana ruang publik itu semakin lama semakin habis, terutama di perkotaan, lapangan untuk berolahraga misalnya, untuk kita berlibur dan sehingga menggunakan peruntukan lahan yang mestinya. Oke, itu urgensi dalam konteks Indonesia. Dan secara umum ya latar belakang yang melandasi perumusan fikih agraria ini tentu adalah bahwa tanah itu adalah sumber penghidup, tempat bercocok tanam. Tanah juga menjadi identitas individu dan kelompok dan menjadi sumber kekuasaan. Kalau orang memiliki tanah, maka mereka punya kekuasaan yang lebih luas. Karena tentu dari tanah itu mereka bisa mengembangkan ekonomi, mengembangkan modal. Ya, dia semakin berkuasa, semakin dia memiliki tanah yang sehingga kita lihat banyak isu misalnya banyak pejabat atau orang-orang kaya itu mereka menguasai banyak tanah-tanah yang ada di seluruh Indonesia. Dan di atas tanah manusia bertempat tinggal dan melangsungkan hidupnya. Jadi walaupun sekarang sudah ada ilmu pengetahuan katanya manusia bisa tinggal di planet yang lain, tapi nyatanya sampai sekarang ya semua manusia tinggalnya di bumi. Dan di atas tanah itu manusia bertempat tinggal dan melangsungkan. Bagaimana pentingnya tanah. Dan dalam banyak komunitas budaya, tanah itu karena pentingnya tanah menjadi hajat hidup orang banyak, menjadi kebutuhan pokok. Sehingga tanah itu sering diidentikan dengan bumi. Dan bumi itu dikiaskan sebagai ibu. Karena apa? Ibu itu yang melahirkan, ibu itu yang tanah itu dalam banyak kebudayaan sering dikiaskan dengan ibu. Maka kita sebut sebagai ibu pertiwi, tanah air kita. Sebenarnya juga menggambarkan bagaimana pengertian agraria atau tanah itu secara tanah yang identik dengan bumi dan dikiaskan ibu itu juga menemukan relevansinya ya dalam perspektif Islam.
Karena manusia diciptakan dari tanah. Kita bisa lihat di Al-Quran. Dan Nabi sangat peduli dengan problem agraria. Ya, tegas terhadap rampasan tanah dan peduli terhadap tanah-tanah mati. Bahwa tanah mati itu harus dihidupkan. Kemudian yang lain dalam konteks Indonesia sebenarnya kita itu sudah merumuskan dasar aturan tentang pertanahan itu yang bagus ya, yaitu dalam UU PA nomor 5 tahun 1960. Itu sering disebut dengan UU PA 60. UU PA itu sebenarnya tonggak pembaruan agraria setelah kemerdekaan. Karena memuat transformasi hukum agraria masa kolonial menuju nasional. Disitulah mengakhiri feodalisme karena ada pembatasan penguasaan, ada distribusi kepemilikan bagi petani. Jadi ini merupakan wujud dari pelaksanaan pasal 3 ya Undang-Undang Dasar 1945. Dan tetapi sayangnya sejak masa Orde Baru hingga masa reformasi hingga saat ini UPA ini seperti es kan. Bahkan sekarang malah muncul undang-undang hak cipta ya. Dan tentu yang lain adalah ya konflik agraria itu terus terjadi. Dan kata SMP Prof. Condronegoro almarhum itu Indonesia itu sering disebut sebagai negara agraris, tetapi mengingkari agraria. Nah, persoalan agraria di Indonesia itu terus saja terjadi. Konflik agraria terus terjadi. Orang-orang yang mestinya mendapatkan akses terhadap tanah itu tidak terjadi di Indonesia dengan baik. Seperti petani-petani yang mestinya mereka memproduksi pangan, tetapi akses terhadap lahan untuk petani itu oke, itu ya. Kemudian bagaimana ruang lingkup? Saya diberi waktu berapa menit, Mbak? 60 menit, Pak. Berapa? 60 menit. Sampai jam berapa berarti? Ini sudah jam. Oke, saya terus saja nanti kalau saya kebablasan di stop ya, Mbak. Ini, Pak. Ya. Oke. Bagaimana ruang lingkup dari rumusan draft fikih agraria kita ini? Pertama, ruang lingkupnya ada pada ranah pemikiran. Bahwa kita berharap bahwa dari rumusan fikih agraria yang nanti akan kita bedah dari ini sampai nanti 4 pekan ke depan ya, 4 kali dengan Prof. Azhar, ini ada tiga ranah yang ingin kita capai. Pertama adalah fikih agraria itu memuat tentang pemikiran. Bagaimana fikih agraria itu berisi konsep, pengertian, teori agraria, serta penerapannya dalam konteks ke-Indonesia. Itu ya. Kemudian yang kedua, kita juga berharap bahwa rumusan fikih ini menjadi landasan gerakan. Jadi kalau teman-teman di kader hijau ini sebenarnya bisa kalau ini nanti tercapai dan rumusan kita bisa memenuhi keinginan harapan kita, ini bisa menjadi landasan gerakan. Bahwa fikih agraria ini sebagai spirit untuk membangun tata kelola agraria yang berkemajuan, adil, dan berpihak pada hajat hidup rakyat. Jadi ini semacam kalau Asghar Ali engineer itu bilang ini semacam teologi pembebasan di bidang agraria. Kita bisa tahu bahwa kadangkala kita mungkin ini juga kritik teman-teman misalnya dari kader Hizbut ini. Bagaimana apakah sudah benar ini Muhammadiyah pun sudah menerapkan tata kelola agraria yang baik. Misalnya apakah kampus-kampus yang dibangun itu sesuai dengan peruntukan lahan yang sebenarnya? Jangan-jangan kampus-kampus Muhammadiyah atau aset-aset
bangunan Muhammadiyah itu jangan-jangan dia justru dibangun di atas tanah-tanah yang subur, yang mestinya peruntukannya untuk lahan pertanian, tetapi malah di situ menjadi bangunan-bangunan. Ini juga bisa bisa untuk introspeksi ke dalam bagi Muhammadiyah sendiri. Apakah kalau kita sudah merumuskan fikih ini, apakah Muhammadiyah sendiri sudah melaksanakan tata kelola agraria ini yang baik? Jangan-jangan kita membangun kampus, membangun aset-aset fisik Muhammadiyah di atas tanah-tanah yang sebenarnya itu lebih cocok peruntukannya misalnya untuk bertani, untuk ekonomi produk bagi kesejahteraan umat. Nah, ini juga bisa jadi kritik. Gerakan kita itu juga gerakan keluar pada penyelenggara negara, kepada mereka yang memiliki kekuasaan untuk eh, mendapatkan aset dari sumber-sumber agraria itu ya. Tapi juga ke dalam Muhammadiyah sendiri, teman-teman bisa menjadikan fikih sebagai gerakan. Dan yang ketiga adalah etos. Jadi rumusan fikih ini berisi tentang nilai-nilai, etika, dan kearifan dalam mengelola agraria, pertanahan, dan berbagai aspek yang melingkupinya berdasarkan ajaran Islam. Kemudian kita ke metodologi. Oke, metodologi kita tentu berbasis pada apa KCH ya. Di kita dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ya berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Kemudian pendekatan kita sesuai dengan manhaj tarjih, ya, kita juga mengembangkan pemikiran Al-Jabiri tentang tiga aspek metodologi ketika kita merumuskan fikih. Pertama adalah merespon problem agraria di Indonesia ini dengan nas-nas Quran ya dan Sunnah. Ini yang sering kita sebut sebagai teks atau ranah bayani ya, metodologi. Dan ini kita punya mengembangkan asumsi bahwa tanah adalah anugerah Allah, berhajat manusia dan seluruh makhluk yang harus dimanfaatkan manusia dengan tiga, mengembangkan pengetahuan tentang tanah, melestarikan dan memanfaatkan segala. Kita harus punya asumsi bahwa tanah itu bukan saja anugerah Allah untuk manusia, tapi juga seluruh makhluk. Islam itu rahmatan lil alamin. Bukan hanya untuk manusia saja, tapi di dalam pemanfaatan tanah itu, pelestarian tanah itu kita melibatkan bahwa seluruh makhluk itu juga memerlukan sumber-sumber agraria untuk melangsungkan hidupnya. Makanya manusia tidak boleh eksploitasi, tidak boleh seenaknya sendiri ya memanfaatkan tanah itu untuk kehidupan. Itu satu ya. Itu sumber-sumber yang kita dasarkan pada nas-nas Quran dan juga nah Rasul. Kemudian yang kedua adalah ilmu pengetahuan. Jadi dalam perumusan fikih ini kita juga menggunakan pendekatan burhani. Paling tidak ada 4 ya ilmu pengetahuan yang mestinya juga kita jadikan landasan untuk membangun asumsi yang dikembangkan di dalam fikih. Pertama tentu adalah ekologi. Dan paradigma yang kita kembangkan adalah paradigma ekologi mendalam atau deep ekologi. Deep ekologi itu mengembangkan etika lingkungan yang disebut dengan ekosentris. Dalam bahasa lain, deep ekologi itu juga sering disebut dengan ekopopulistik.
Jadi ekologi mendalam ini mengembangkan etika ekosentris. Etika ekosentris itu apa ya, melampaui etika teosentris dan etika antroposentris dan juga etika biosentris. Dalam etika lingkungan itu kita mengenal apa yang disebut dengan etika antroposentris. Etika antroposentris itu mendasarkan bahwa pengelolaan lingkungan itu apa, didominasi oleh kepentingan manusia. Jadi kalau kita mengelola lingkungan itu ujung-ujungnya adalah untuk kebutuhan manusia. Dan kata Lin Junior ya, dalam satu bukunya tentang akar kerusakan lingkungan di muka bumi ini, itu dia mengkritik teologi Judeo-Kristianiti. Kalau saya lebih memperluas, sebenarnya apa yang ada di dalam studi agama-agama itu disebut sebagai agama Abraham atau Abrahamic religion. Ini kritik ekolog ya, Lin Junior, yang mengatakan bahwa kerusakan lingkungan itu justru disebabkan oleh tafsir dari agamawan-agamawan Kristianiti, itu sudah termasuk Islam di dalamnya, yang mengembangkan ayat-ayat atau menafsirkan secara salah ayat-ayat yang terkait dengan penundukan. Misalnya apa? Dalam Quran jelas ya bahwa bumi seisinya, langit dan bumi itu ditundukkan untuk manusia dan rezeki kita itu ada di situ. Itu ada di dalam Injil dan di dalam kitab-kitab yang lain. Jadi seolah-olah itu ada hubungannya dengan sifat manusia yang bersifat eksploitatif. Karena apa? Dengan ayat itu kemudian dilegitimasi bahwa kalau kita itu mengelola lingkungan, yaitu karena itu bagian dari perintah agar kita bisa mencari rezeki dari situ. Itulah yang menyebabkan manusia itu menjadi eksploitatif. Itu yang disebut dengan etika antroposen. Nah, fikih kita itu tidak akan mengembangkan itu. Kita memberikan tafsir yang lain terhadap ayat-ayat penundukan Allah. Kemudian yang lain adalah ekologi mendalam itu menganggap bahwa kalau di dalam etika yang lain mengembangkan bahwa tidak ada makhluk mati maupun makhluk hidup dalam konsep etika. Semua makhluk itu menjadi bagian penting di dalam ekosistem. Kalau di dalam etika biosentris itu kan mengasumsikan bahwa tidak hanya manusia yang dipentingkan dalam mengelola lingkungan, tetapi yang dipentingkan adalah makhluk hidup, biotik, ya. Sehingga mendikotomikan antara abiotik dengan biotik. Tetapi dalam ekologi mendalam itu tidak ada dikotomi biotis dan abiotik, makhluk hidup dan makhluk hidup. Karena dalam ekologi mendalam itu mengembangkan etika ekosentris, bahwa semua makhluk itu memiliki fungsi dan dia memiliki kedudukan di dalam ekosistem itu secara sama. Sehingga kalau kita mengembangkan lingkungan itu bukan hanya untuk manusia, bukan hanya untuk hewan, bukan hanya untuk tumbuhan, tetapi kita juga arif terhadap makhluk yang dianggap tidak hidup selama ini.
Dan ini sebenarnya bisa kita kembangkan, misalnya di dalam Quran itu ada ayat, tolong dicek, misalnya bahwa ketika bumi itu diciptakan, kemudian Allah apa menawarkan amanah, siapa yang mau tak kasih amanah ini, dan yang ditawarin itu ada gunung, lautan, bumi. Sehingga di situ sebenarnya kalau kita tafsirkan bahwa Allah itu tidak menganggap bahwa gunung, lautan, sungai itu sebagai makhluk mati, karena ditawari oleh Allah, apakah kamu mau saya beri amanah? Ternyata mereka nggak mau. Yang mau siapa? Manusia. Di akhir ayat itu sungguh manusia itu memang orang yang serakah, yang zalim kan. Nah, ini berarti bahwa sebenarnya Quran itu sebenarnya juga relevan dengan paradigma ekologi mendarat. Kita tidak hanya arif terhadap makhluk yang selama ini kita anggap sebagai makhluk, tetapi kita juga harus memperlakukan makhluk yang selama ini dianggap tidak baik. Contohnya apa misalnya? Air. Selama ini kita tidak menganggap bahwa sebagai makhluk hidup. Padahal banyak orang yang kebanjiran, dan itu karena air. Itu karena pengelolaan air yang tidak baik. Maka di dalam paradigma ekologi mendalam yang kita kembangkan dalam fikih agraria, kita mengelola pertanahan itu tidak hanya kita memikirkan tentang makhluk, tetapi bagaimana mengelola akses aset-aset yang terkait dengan sumber-sumber agraria itu, yang selama ini kita anggap sebagai makhluk yang tidak hidup. Padahal dia punya peran yang luar biasa di dalam ekosistem itu. Kalau dia tidak diperhatikan, maka ekosistemnya juga akan menjadi timpang. Gitu. Itu yang disebut dengan paradigma deep ecology. Oke, kemudian yang kedua adalah hukum tentu. Hukum nasional maupun problem adat yang dalam masukan Pak Promopodas ini sebagai problem hulu. Bahwa kalau ingin mengelola pertanahan, itu kita juga harus mengkritisi problem hulu, aturan-aturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan agraria. Contoh yang besar adalah Omnibus Law itu Cipta Kerja, sehingga Muhammadiyah menolak. Dan yang ketiga adalah sosioantropologi, problem hilir. Akibat carut marutnya tata kelola agraria di Indonesia, banyak kearifan-kearifan lokal masyarakat adat Indonesia itu yang kemudian hilang. Banyak hanya sumber-sumber pangan lokal, jenis padi lokal yang sesungguhnya bagus untuk dikembangkan, dia menjadi punah. Dan lain sebagainya. Konflik agraria itu juga termasuk problem hilir yang terjadi akibat carut marutnya tata kelola agraria. Yang ketiga adalah sosial ekonomi pertanian. Itu saja. Misalnya adalah ketahanan dan kedaulatan. Kedaulatan pangan menjadi problem yang mendesak Indonesia. Hampir semua rezim, semua dari Orde Baru, reformasi sekarang sampai kepada pemerintahan, kita tidak pernah tidak mengimpor. Dan kita lihat ketika beras mahal, apakah mahalnya beras itu menjadikan petani sejahtera? Ternyata tidak. Yang diuntungkan siapa? Mungkin mafia-mafia terkulak-kelik pangan itu. Itu yang kita jadikan juga pendekatan di dalam pengembangan fikih agraria. Dan yang ketiga adalah irfani, kepekaan nurani kita untuk mencari solusi atas problem agraria di Indonesia.
Tentu dengan berpihak pada masyarakat, bukan sebagai korban semata, tetapi masyarakat kita jadikan subjek yang memiliki inisiatif dan aktif. Jadi kalau di dalam paradigma pemberdayaan itu, petani-petani itu kemudian tidak kita tempatkan sebagai korban, tapi sebagai subjek-subjek yang mereka punya potensi mengembangkan untuk mensejahterakan dirinya sendiri dan mensejahterakan. Jadi kita jadikan subjek, bukan jadikan objek. Itu ketika kita mau mencari solusi dalam problem tata kelola agraria. Oke, kerangka konseptual ya. Ya, tentu kita memulai dengan apa itu yang disebut dengan tanah. Di sini kita bisa melihat bahwa apa ya dalam sejarah hukum Romawi tata kelola agraria itu terkait dengan distribusi tanah. Dari apa? Dari asal bahasanya agraria itu dari ager, pembagian atas tanah, dan biasanya terkait dengan masalah pedesaan. Tetapi tentu dalam fikih agraria ini tidak hanya nanti menyangkut persoalan pedesaan, tetapi biasanya dalam pengetahuan klasik kalau bicara agraria terkait dengan pedesaan, kemudian terkait dengan pertanian dan sebagainya. Tentu tidak, kita akan lebih luas. Nah, tanah dalam ragam bahasa lokal berbagai komunitas budaya ini identik dengan ibu ya. Tadi sudah kita sampaikan. Sehingga ada istilah umang, umai, atau uma, muh atau humai. Kalau saya di penelitian disertasi saya di Kalimantan Selatan disebut dengan bahuma, bahuma pengelola apa ya sumber-sumber agraria. Dan di dalam tanah ini juga memiliki pengertian permukaan bumi, tubuh bumi, dan bawah bumi. Tanah, kalau dalam UUPA tahun 1960 itu ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi. Jadi kalau kita bicara agraria sebenarnya bukan hanya wilayah-wilayah yang di situ ada tanahnya secara kasat mata, tetapi laut, udara itu sebenarnya menjadi bagian yang menyeluruh dari konsep agraria. Nah, kalau dalam Al-Quran ada beberapa istilah juga untuk menyebutkan. Nah, tanah ini tadi saya sampaikan dalam banyak komunitas budaya dengan ibu, karena tanah itu menjadi sumber kehidupan. Ada banyak varian dalam ragam bahasa lokal yang menyebut tentang tanah sebagai bumi. Misalnya umang, uma tadi, umai, bahuma, dan seterusnya. Coba ini kita bandingkan dengan umi ya, kalau dalam bahasa Arab ya, yang berarti ibu. Jadi kalau kita mengelola tanah itu seperti kita itu apa ya berinteraksi dengan ibu, kita harus ada sifat-sifat kearifan di situ. Nah, itu kalau kita lihat dari beberapa ragam kebudayaan. Nah, tanah itu di dalam Al-Quran ada beberapa fungsi. Pertama, tanah itu sebagai asal-usul penciptaan manusia. Kita memiliki keyakinan bahwa Adam dan kemudian kita manusia itu diciptakan dari tanah. Kemudian yang kedua, tanah sebagai tempat tumbuh pertanian. Itu juga ada di dalam Quran, nanti bisa dicek di surat di dalam Quran ini. Kemudian ada juga bagaimana tanah itu punya fungsi sebagai bahan bangunan. Dan yang keempat,
tanah sebagai ruang publik, tempat berkumpul, baik orang, baik makhluk yang sudah mati atau makhluk mati maupun makhluk hidup. Itu tanah itu tempat berperang, kalau mati kemudian dia dimakamkan di dalam tanah. Eh, itu dari latar belakang sampai kerangka konseptual pengertian definisi yang kita kembangkan di dalam. Nah, dalam sejarah Islam, dalam lintasan sejarah Islam misalnya, kita bisa menemukan problematik dan teori tentang agraria. Misalnya kita bisa merunut dari peristiwa hijrah Nabi ya, dari Mekah ke Madinah ya. Bagaimana kaum muhajirin, Rasul dan muhajirin dan juga bersama-sama dengan penduduk di Madinah itu menentukan masjid sebagai tempat dan institusi di situ. Maka dia juga membutuhkan aset atau sumber-sumber agraria di situ. Dan bagaimana membagi secara adil lahan termasuk untuk non muslim ya. Bahwa kalau kita bicara tentang aset bersumber agraria itu kita tidak hanya bicara tentang kita sendiri Islam, tapi mereka juga bahkan di dalam paradigma yang kita kembangkan ini, ekologi ini, kita juga memikirkan tentang makhluk yang selama ini kita anggap itu juga punya ruang-ruang tersendiri di dalam pengelolaan agraria. Nah, pada masa Abu Bakar meneruskan Nabi pembagian tanah rampasan perang, kemudian distribusi lahan secara adil. Dan pada masa Umar bin Khattab terjadi suatu perubahan yang sangat signifikan, kemajuan ya. Bagaimana Khalifah Umar ini menyesuaikan dengan konteks zaman. Rampasan perang bukan untuk tentara, tetapi untuk negara. Bahkan lahan dan sumber ekonomi ini tidak dikelola oleh umat Islam yang sudah bisa misalnya menundukkan musuh itu, tetapi tetap dikelola oleh mereka yang memang sebelumnya berhak terhadap harta yang sering disebut harta rampasan. Cuman kan mereka dari mengelola lahan itu mereka mendapatkan sumber-sumber ekonomi dari situ, tetapi juga harus membayar pajaknya kepada negara. Dan hasil pajak itu juga untuk membayar gaji tentara. Sulit ya. Rampasan perang di Mesir dan Irak tetap dikelola pemiliknya. Jadi tidak kemudian kita ambil kan, rampasan perang, tapi dikelola oleh mereka sendiri. Cuma kemudian mereka juga punya kewajiban untuk membayar. Itu ya mungkin yang bisa saya sampaikan untuk sesi ini, dan monggo kalau ingin diskusi dan itu tentang matematik teori dan sebagainya nanti akan mungkin oleh Prof. Azhar ya. Dan saya sesi ini saya cukupkan dulu dan kita bisa buka diskusi atau masukan-masukan terhadap bab 1 dan bab 2 ini. Monggo saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penyampaiannya dari Bapak Suhada. Jadi dari yang bisa kita Bapak Suhada ini sudah bisa kita simpulkan terkait dari materi latar belakangnya, urgensinya apa saja, dan lain sebagainya. Nah, dari apa yang sudah disampaikan ini, kami mengundang audiens untuk bertanya mengenai Cici Agar ya, atau bisa berbagi pengalaman mengenai kondisi agar sekitar teman-teman semua. Atau mungkin mau berpendapat, atau mungkin tadi
kita bacakan terlebih dahulu ya, ada di kolom komentar ya Pak ya. Ini Ya, dari Albar. Akbar apa? Albar. Albar KM Sulawesi Barat. Mungkin kalau Mas Albar ada di sini, bisa langsung on mic. Ada nggak ya kira-kira Mas Albar? Agak ribut Mbak, agak ribut. Agak ribut. Oke, ini ada satu pertanyaan Pak dari Mas Albar. Mas Albar dari KHM Sulawesi Barat. Saya bacakan. Dalam ekonomi politik, krisis dan konflik agraria ada keniscayaan dari adanya ekspansi kapital. Logika kapitalisme, yakni akumulasi, menjadikan perampasan ruang hidup adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Bukankah sebaiknya kita mulai mengoreksi kembali sistem ekonomi politik kita? oke, boleh saya jawab. Oh, Itu boleh yang Pak. kita sebut sebagai problem hulu. Jadi problem ekonomi politik itu adalah problem yang terkait dengan perundang-undangan. Tadi misalnya kita sebut bahwa kita juga koreksi, dan Muhammadiyah sendiri sudah menolak ya misalnya UU Cipta Kerja itu. Itu Mas, jadi ini ini menjadi bagian dari cara pandang kita, perspektif kita dalam pikiran. Itu yang kita sebut sebagai problem guru ya, hukum perundang-undangan yang ada di Indonesia itu. Kita juga harus korektif. Kalau itu tidak dikoreksi, kita akan lemah mengembangkan ini sebagai pemikiran, gerakan, dan juga dasar etos dalam tata kelola. Itu Mbak. Oke, terima kasih. Jadi memang harus dikoreksi untuk lebih dalam lagi Pak, supaya bisa jauh lebih baik lagi. Ya, Gimana tentu. untuk Nanti sampai ke apa? Silakan nanti ikuti terus dengan Prof. Azhar. Di dalam isi itu sudah mencerminkan bagaimana kita juga sebenarnya mengoreksi sistem politik ya. Itu adalah hulu dari persoalan agraria. Itu ya. terima kasih Pak. Tapi Ya, di jadi dalam bab 1, bab 2 saya sudah sampaikan tadi bahwa pendekatan pada Hani tadi, pengetahuan kita juga kepada hal pada persoalan tip ekologi itu, masuk kita mengoreksi tafsir yang salah terhadap ayat-ayat penunjukan alam. Pak, sebenarnya ayat-ayat pendudukan alam selama ini dan dikatakan bahwa ya udah lingkungan sumber daya alam itu adalah hak manusia untuk memanfaatkan. Itu yang kemudian kan oleh Lin Junior itu sebagai akar dari kerusakan lingkungan itu justru karena kita agamawan termasuk kita harus mendudukkan kembali bagaimana kita memberi makna terhadap ayat-ayat yang para samawati wal ardh. Oke, ayat-ayat tasfir ya. gimana untuk Mas Albar? Apakah ada tanggapan lagi? Ya, ekspansi kapital itu kan karena perundang-undangan yang tadi membolehkan misalnya orang menyewa sampai 90 tahun, padahal undang-undang kolonial saja sampai 5 tahun. Luar biasa itu pemberian akses yang bahasa ugal-ugalan. Nah, itu yang menyebabkan akses kapital, akumulasi kapital yang sangat melampaui batas. Di antaranya ketika kita merumuskan perundang-undangan dan memberi akses yang luas atau di atas kewajaran yang sebenarnya.
Kan yang lain. Terima kasih, Pak. Gimana Mas Albar? Sudah oke? Cukup. Oke, cukup. Untuk teman-teman yang lain, saya persilahkan apabila ada pertanyaan lagi, bisa langsung on mic, raise hand boleh, atau mungkin mau tulis di kolom komentar juga boleh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, mohon izin bergabung. Iya, monggo Mas. Tadi saya tidak dari awal, namun demikian ada beberapa hal yang ingin kami beri masukan terkait dengan beberapa materi yang disampaikan oleh narasumber bahwa sebenarnya sudah ada bagian-bagian atau materi-materi yang disampaikan ini sudah ada di dalam peraturan perundang-undangan kita. Namun di dalam implementasinya itu yang kadang-kadang kurang kurang konsekuen. Ya. Misal ketika di dalam Undang-Undang Dasar kita pasal 33 ayat 3 itu ayat yang ketiga berbicara tentang bumi, air, dan ruang angkasa dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kan gitu. Kemudian di dalam UPA pun sama seperti itu. Ya. Kemudian kemarin belum lama ini kan kita tahu semua ada UCK. UCK kemudian dianulir, kemudian Perpu tentang UCK. Tapi itu dan terkait dengan tanah itu sudah ada peraturan terkait turunannya tentang misalnya tentang pendaftaran tanah. Di sana ada PP 21, terus Permen ATR juga 18, Permen 18, PP-nya 18 tahun 2021, terus Permen ATR-nya juga 2021 nomornya sama 18. Ini terkait dengan hak atas tanahnya. Kemudian yang kedua terkait dengan pemanfaatan, mulai dari penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah itu juga sudah ada terkait dengan Undang-Undang Tata Ruang. Itu ada di dalam PP 21 tentang tata ruang, kemudian peraturan pelaksana menteri yaitu Permen ATR nomor 21. Nah, ini sebenarnya terkait dengan itu semua, tapi dalam praktek memang yang kadang-kadang kurang pas di hati. Mengapa demikian? Karena di situ ada PSN. Contoh, tadi narasumber menyampaikan bahwa ketika pembangunan di daerah, di perkampungan misalnya, di sana ada PSN, Proyek Strategis Nasional. Nah, itu yang diterjang adalah bukan hanya kampungnya, kadang-kadang sawahnya. Ini kadang-kadang, aduh, ini kan hanya untuk PSN Bu, ya gitu. Yang diterjang itu tanah-tanah yang kosong atau yang ini. Tapi yang kosong adalah yang sawah. Seharusnya itu menghasilkan kalau di kampung kami itu padi itu dan padi itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kebijakan-kebijakan yang kadang-kadang kurang pas di hati kami sebagai warga lah gitulah. Mengapa? Karena kebijakan-kebijakan yang ada, contoh aja. Ketika panen bawang merah, petani semestinya senang dan sejahtera dengan panen bawang tersebut. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada impor bawang merah yang membludak. Artinya apa? Terus bawang merah yang ada di kita nggak laku. Demikian juga ketika dengan beras. Bayangkan ketika dahulu pernah, saya tidak akan menyebutkan pemerintah mana, ketika Vietnam menyekolahkan warganya ke Indonesia, ke IPB, demikian juga Kamboja, mereka itu berhasil setelah puluhan tahun berikutnya mereka anak dididik kemudian menjadi produktif akan padi. Dan ironinya negeri kita yang agraris, undang-undang agraria dan lain sebagainya, itu yang kadang-kadang kok jadi berbalik gitu. Mereka yang dahulu belajar dengan kita sekarang mereka
mengekspor ke kita dan kita yang impor. Itu barangkali masukan. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh narasumber tadi itu masih dalam tataran kalau saya belum dapat diimplementasikan sebagai hukum positif. Akan tapi ini harus dijadikan masukan kepada yang berwenang agar ini bisa diakomodasi. Bagaimana kemudian di kemudian hari itu sebagian besar ide-ide seperti ini. Jadi ketika kita membaca ayat-ayat tadi sampaikan bahwa kita harus dapat menjadikan negeri ini yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur itu tumbuh dari kita yang negeri agraris. Kenapa demikian? Karena kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indah memang teorinya, tapi dalam implementasi dan praktek banyak kepentingan-kepentingan di luar teknis mata. Itu sementara. Terima kasih. Insya Allah nanti kita bersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Suparlan ya atas masukannya ya. Itu yang kemudian kita rumuskan dengan problem hilir ya ketika ada implementasi yang tapi sebenarnya di dalam perundang-undangan juga kami dapat masukan banyak ya dari tentang mana perundang-undangan kita misalnya yang kali tidak jalan dengan peraturan yang baik. Itu yang memang kemudian ya di dalam fikih ini tentu kita tidak bisa menjangkau pada persoalan-persoalan itu. Maka nanti Prof. Azhar akan menyampaikan bahwa setelah fikih ini tentu harus ada produk-produk yang lain, misalnya fatwa-fatwa ya yang ada di majelis taklim, misalnya pentingnya panduan etika hukum. Kalau di rumusan ini yang di buku Munas itu ada di halaman 101. Saya tidak membahas itu, nanti biar Prof. Azhar yang membahas itu. Nah, itu sebenarnya, jadi tidak mungkin kita merumuskan fikih ini kemudian sampai ke implementasi yang problem. Jadi itu kita ulas satu. Jadi ini kemudian akan muncul produknya dalam bentuk fatwa, misalnya bagaimana katakanlah haram hukumnya, misalnya mendirikan rumah di atas lahan yang hijau atau jalur hijau ya. Itu di kampung-kampung banyak sekali dan tapi kok bisa juga bisa mengurus IMP dan sebagainya. Ini kan berarti ada problem-problem pada implementasi dan itulah kemudian muncul nanti produk-produk yang lain misalnya dalam apa misalnya. Bahkan kalau bisa itu juga mengikat Muhammadiyah sendiri. Ya, koreksi misalnya tadi ke dalam misalnya kampus-kampus yang dibangun di atas lahan-lahan yang sebenarnya itu lebih cocok untuk lahan pertanian, untuk jalan tol, dan mengkonversi banyak lahan. Seperti itu bagian yang penting. Dan persoalan misalnya tentang mafia pangan, itu tentu produk-produknya bukan semua di fikih ini, tetapi nanti ada dan misalnya dalam bentuk apa itu Pak. Dan itu yang kita sebut sebagai problem pada tingkat hilir. Kita tidak mungkin di dalam rumusan fikih ini yang aspek yang tetapi ada rekomendasi-rekomendasi di dalam rumusan apa agraria itu misalnya yang akan terkait misalnya dari majelis wakaf mana misalnya ketika ada wakaf-wakaf yang akadnya bukan mutlak untuk ibadah misalnya bisa dijadikan lahan produktif ya bisa digunakan misalnya diberikan kepada didistribusikan kepada petani-petani yang kurang tahan hanya seperti itu. Kemudian mereka boleh mengakses misalnya tanah-tanah wakaf ya itu untuk mengembangkan pangan misalnya. Kemudian yang lain memang
Ya problem-problem yang selama ini kenapa Indonesia nggak pernah daulat atas pangannya, bahkan sekarang kita mengimpor dari negara-negara yang dulu belajar dari kita, yaitu memang problem yang terjadi. Ya, penyelenggara negara yang kurang konsisten dalam melakukan itu juga kita sampaikan di dalam ini. Itu semua tidak secara detail sampai melihat implementasinya satu persatu. Jadi ketika kita mendapatkan data dan fikih inilah yang kemudian mendorong agar produk-produk turunan, misalnya dalam bentuk fatwa-fatwa mengendalikan implementasi dari aturan yang melanggar itu ya. Kalau kita melihat di sini memang kita pangan kita itu biasa ya. Kita sebagai penghasil keempat tubuh, tapi apakah kita menyempok? Ada banyak berita misalnya, ternyata sebenarnya kita itu kalau sungguh itu kita tidak usah mengimpor. Kenapa lebih suka impor? Karena ada mafia-mafia yang menguntungkan dengan impor. Si misalnya juga bicara bagaimana melarang lobster itu. Kita mengekspor. Nanti suatu saat kita akan kehabisan. Itu orang lain yang mengembangkan dan kita mengimpor. Ya, seperti itu. Ini adalah problem-problem implementatif yang tentu saja kita tidak bisa mengulas semuanya, mengakomodir semuanya di dalam, tapi kita mendorong adanya produk-produk turunan dari. Oke, begitu. Oke, Pak, makasih sekali masukannya dan ini menjadi catatan yang penting dari grafik agraria. Terima kasih ya Pak untuk tanggapannya. Ya. Ya. Ini saya buka satu lagi kesempatan untuk teman-teman. Satu pertanyaan lagi. Iya, silahkan Mas Aulian. Ya, mohon maaf suara saya apa terdengar ya? Terdengar Mas. Baik. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Moderator. Jadi yang mau saya tanyakan sebenarnya bukan pada konteks kebijakan atau perundang-undangan, akan tetapi ini lebih mendasar terkait dengan judul dari kegiatan kita fikih agraria itu. Jadi pertanyaan saya, apakah memang fikih ataupun ilmu agama Islam bisa menjadi jawaban dari adanya problematika lingkungan, khususnya soal agraria. Karena dalam beberapa hal nyatanya banyak sekali yang mengabaikan soal ilmu inilah, atau kalau dalam bahasa Arabnya fikul be, kalau fikih lingkungannya sendiri gitu. Nah itu apakah memang bisa menjadi jawaban gitu? Apakah ini bisa menjadi solusi dalam paradigma yang lebih baru? Mungkin. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Aulian. Bagaimana Pak Sadar, bisa langsung dijawab? Oke, rumusan fikih ini sebenarnya tadi ada beberapa tujuannya bisa menjadi tuntunan, ada beberapa ranah, sama sebagai konsep pemikiran, ya.
tentang teori-teori terkait dengan ajaran kita Islam. Itu kalau kita dilihat tadi, kita nanti bisa dibedah oleh Prof. Azhar karena nilai-nilai ajaran Islam itu. Jadi, yang kedua sebagai ya. Dari fikih ini kita bisa melihat mana problem-problem yang ada di kita, misalnya itu bertentangan dengan jarak. Nah, itulah kita akan menemukan ada jarak antara doktrin dengan implementasi. Jarak disitulah kemudian kita isi. Dan itu kalau kita lihat belum, walaupun kita misalnya Islam, belum tentu ya kita tahu bahwa belum tentu Muhammadiyah sendiri elemen dari Muhammadiyah sendiri, individu-individu belum tentu juga tahu bahwa misalnya misalnya bahwa konsep tentang penundukan alam ini misalnya ini sebenarnya salah selama ini kita memahaminya, karena dalam konsep itu sesungguhnya ada hal yang harus dilakukan, tapi orang lebih mengedepankan dan memanfaatkan Islam membangun atau tanpa dia belajar pengetahuan tentang bagaimana melestarikan lingkungan itu sendiri. Ini kan problem yang selama ini eksploitasi tambang misalnya, yang kemudian menjadikan lingkungannya menjadi rusak dan tidak ada upaya-upaya untuk melestarikan. Banyaknya pabrik kan di kampung saya, pabrik-pabrik yang mungkin kalau selalu sekarang punya dampak yang sangat berat terhadap. Nah, disitulah fikih ini sebenarnya kan kemudian kita tidak persoalan optimis atau tidak optimis, tapi kita menunjukkan hal yang sesuai dengan ajaran kita. Jadi itu sesuai dengan konteks yang telah mungkin kita bisa memberikan solusi terhadap beberapa persoalan, suatu saat pasti akan terjadi baru. Sampai ini tentu akan sama. Jadi itu Mas, kalau ya ini sebagai bukan hanya kita sebagai kita ingin memberi masukan ke orang lain, bagian dari terhadap diri kita sebenarnya benar dalam beraset-aset tanah itu. Oke, itu Mbak Safi. Oke, terima kasih Pak. Bagaimana untuk Mas Aulian? Cukup, terima kasih. Oke, terima kasih. Karena tadi sudah masuk 3 pertanyaan, berarti kita sampai di akhir sesi. Mungkin masih banyak pertanyaan yang ada di benak kakak-kakak semua. Silahkan disimpan, dicatat. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya, karena pertemuan selanjutnya kita akan ngebahas lebih dalam lagi terkait fikih agraria ini. Jadi jangan lupa untuk ikut terus series dari kajian ngaji agraria ini. Terima kasih Bapak Suhada sudah menyampaikan waktunya. Ya, terima kasih. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung. Saya Trisa Bernasyah Putri, mewakili teman-teman KHM. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau perbuatan, karena kesempurnaannya milik Allah SWT. Billahi bisabil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf segala kekurangan ya. Dan nanti di pertemuan berikutnya Prof. Azhar bisa. Iya Pak. Saya ini dan saya kemarin hanya sanggup untuk 1 kali karena mungkin teman-teman juga menghubungi saya agak mendadak ya, jadi juga harus saya atur untuk yang. Tapi ini terima kasih masukannya luar biasa ya.
ada tahu sebenarnya, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti yang terkait dengan saya pun mungkin bisa diberikan ke saya nih Mbak Sabrina atau panitia. Oke, itu terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mungkin teman-teman yang masih punya pertanyaan untuk pada malam hari ini bisa langsung DM ke Instagramnya Kader Hijau Muhammadiyah ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, makasih Mbak Sabrina, makasih teman-teman dari